Mau monitoring server kalian lebih mudah dan juga untuk mempermudah tracking koneksi internet di rumah down atau tidak, simak video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, jumpa lagi di channel UPX ID. Di video kali ini mungkin sedikit berbeda. Ya sama sih, sama-sama tentang KasOS, namun sedikit berbeda, yaitu tentang koneksi internet. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara monitoring traffic internet atau istilahnya cek koneksi internet di jam-jam tertentu, mau pakai schedule dan lainnya. Nanti kita akan lihat di video tutorial untuk instalasi, kemudian proses konfigurasi, dan juga bagaimana proses atau tahapan memonitoring koneksi internet di rumah kita. Nah, studi case di rumah saya, seperti biasa teman-teman sudah tahu jika subscriber lama di channel ini ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru like, komen, dan subscribe, share juga channel ini agar bantu berkembang juga. Kemudian juga jangan lupa join di membership di channel YouTube UPX ID ya. Nah, kenapa use case-nya itu punya saya sendiri? Jadi di rumah itu saya sudah langganan koneksi atau ISP internet. Nah, kebetulan alhamdulillah sekarang itu di angka ya sekitar 10 sampai 14 Mbps ya. Karena sudah saya naikkan untuk bandwidthnya dari yang awalnya itu 100.000 itu 8 Mbps, nggak sampai aslinya sih, cuma ya burstnya ke sana. Sekarang burstnya ke 10 sampai 14 ya, yang 110.000 naik 10.000 ya. Lumayan pengembangan untuk di channel ini kali ini ya, untuk tentang internet, karena pada sebelumnya juga pada saat upload video RAW atau video konten yang telah diekspor dari Filmora itu cukup besar, sampai 5 sampai 10 giga. Meskipun itu resolusinya 1080p ya. Jadi saya pakai 60 fps di channel saya agar teman-teman enak. Kemudian soundnya juga pakai yang ini meskipun tidak sampai pro tapi sedikit proper, agar teman-teman bisa mendengarkan tutorial ini sampai akhir dan juga enak didengar ya, seperti itu. Karena pada video-video di channel saya sebelumnya itu masih pakai mic bawaan dari laptop ya, seperti itu. Kadang saya pakai HP juga ya untuk record agar suaranya itu lebih jernih ya. Nah, kemudian kenapa saya penting untuk monitoring internet ini? Jadi begini, pada saat waktu-waktu tertentu atau di jam-jam tertentu, contoh jika teman-teman pakai bandwidth yang share seperti saya ini, kan sharing ya namanya kalau di langganan RT RW-net, sharing ya. Jadi ISP itu langganan 100 Mbps atau lebih. Nah, kemudian akan didistribusikan atau dijual kembali ke klien-kliennya dengan harga yang murah dengan kecepatan yang telah ditentukan oleh ISP RT RW-net tersebut. Saya tidak bilang ISP resmi ya, namun masih bilang ISP RT RW-net. Nah, kemudian di jam-jam tertentu terkadang salah satu ISP atau ya mungkin tidak sampai 50%, namun kayaknya rata-rata masih untuk output dari internetnya itu masih fase Ethernet ya. Kalau di rumah saya meskipun internet saya sudah up di 14 Mbps ini, dah anggap yang telah teman-teman lihat, itu terkadang di jam-jam tertentu itu drop jauh ya. Jadi saya buat monitoring tool ini untuk sebagai report juga ke ISP saya, bahwasanya di jam-jam tertentu, terutama jam-jam sibuk, kalau di rumah karena saya pedesaan, rata-rata orang desa itu dari jam 3 ke bawah atau dari jam 3 sore sampai malam itu ada di rumah ya. Jadi pada saat jam-jam tersebut kecepatan itu tidak sampai di 14 Mbps ini ya. Kadang sampai ngedrop itu di angka 5 sampai 6 saja. Makanya kalau saya upload biasanya kalau ndak malam di jam 9 ke atas atau jam ya kadang habis isya itu sudah saya upload. Karena pada jam-jam tersebut orang desa atau seperti di rumah saya, lingkungan saya itu sudah istirahat ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk bagi teman-teman pengguna yang memang di rumahnya jarang bermasalah, mungkin ini sedikit useless namun akan bermanfaat juga untuk monitoring kapan internet tersebut itu ngedrop atau down ataupun lainnya ya. Kita masuk saja langsung ke tutorial installnya teman-teman. Karena saya pada video sebelumnya itu pakai KasOS, jadi teman-teman silahkan sesuaikan mau pakai dockernya atau tidak ya. Kalau mau pakai langsung docker via Portainer boleh, via CLI juga boleh. Teman-teman tinggal buka saja hub.docker ini, kemudian dari Bang Henry Whitaker 3 ya, speed test tracker namanya ya. Jadi di sini ada dashboardnya, teman-teman bisa lihat saja. Di sini dashboardnya menjelaskan bahwasanya ini loh untuk speed test traffic yang telah ada di server kita. Kemudian untuk resultnya di sini juga ada, bisa disesuaikan mau beberapa hari ya untuk recordnya ya, atau
trackingnya ya. Kemudian juga fungsi lainnya yaitu teman-teman bisa memonitoring kapan bandwidth di rumah teman-teman itu ngedrop. Maksudnya bandwidth internet, bukan penggunaannya ya. Kalau penggunaan nanti itu ada di monitoring resource tool namanya ya. Kalau ini monitoring untuk koneksi internet di rumah. Jadi oh tadi internetnya itu drop, sekarang itu naik. Nah seperti itu ya. Nah kemudian juga tools ini mungkin sangat berguna bagi teman-teman jika di rumahnya seperti saya ya, seperti itu. Nah cara installnya teman-teman cukup masuk ke CasaOS, masuk ke App Store. Karena saya pakai CasaOS jadi lebih mudah di CasaOS saja. Kalau teman-teman langsung pakai Portainer, teman-teman tinggal copy Docker Compose-nya ini saja, tinggal paste saja ya, seperti itu. Nah kalau saya itu pakai di CasaOS App Store. Jika teman-teman store-nya masih sedikit, teman-teman bisa tambah untuk store-nya di bawah ini ya, di more, kemudian nanti masukkan di more apps. Nah setelah itu kita cari speed test. Nah seperti ini. Di sini ada beberapa speed test ya. Kalau yang saya yang gunakan di lokal yaitu Open Speed Test. Jadi saya koneksi internet lokal untuk ngeceknya pakai Open Speed Test ini. Contoh semisal dari rumah satunya, teman-teman bisa tonton saja videonya. Kemudian kalau ada Libre Speed Test ini dari Linux server, dan juga Speed Test Tracker dari Big Bear ya. Kita pakai yang dari Coolstore saja karena tutorial kali ini akan fokus di Coolstore saja. Mungkin untuk teman-teman pengguna STB akan sedikit berbeda atau mungkin library-nya, namun saya cek di tag-nya. Di sini kita balik lagi ke Docker Hub-nya. Di sini di teks ini support ya kalau untuk ARM 64 ya. Jadi kayaknya support ya. Jadi teman-teman nanti sesuaikan untuk teksnya. Di sini ada dev ARM ya. Itu berarti untuk ARM 64 dan juga AMD 64 ya, seperti itu. Kemudian setelah teman-teman masuk di CasaOS-nya seperti ini, teman-teman tinggal klik saja yang speed test tracker ini. Habis itu di sini ada sedikit summary atau penjelasan tentang speed test tracker, nah, seperti itu. Di sini ada run speed test tracker setiap jam, dan membuat graph atau tampilan graph untuk resultnya ya, hasilnya seperti itu. Ini untuk teman-teman bisa baca saja untuk beberapa arsitektur option ya, arch option katanya. Nah di sini kita jika teman-teman portnya di lokal itu masih fresh untuk instalasi CasaOS-nya, teman-teman bisa langsung klik install. Namun pada tutorial saya itu pasti pakai custom install seperti itu. Nah setelah masuk di tahap ini atau di manual app install, karena saya pakai manual, jadi pertama-tama kita cek dulu Docker image-nya ini benar dari Henry Windtaker 3. Kemudian untuk teksnya saya tidak pakai yang terbaru, kita pakai yang stable saja di versi 1.12.3 mindev. Kemudian di sini namanya, titlenya, ikonnya. Nah juga yang penting itu di port. Jika teman-teman portnya di lokal kosong, maka silahkan gunakan. Karena saya untuk 8765 ini kosong, jadi akan saya gunakan 8765. Kemudian untuk volume, ini ada volume config. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Jika ingin teman-teman letakkan di directory lain, monggo silahkan, terutama pengguna STB yang terlimitasi untuk storage-nya ya, seperti itu. Kemudian di sini ada juga environment variable. Jadi teman-teman bisa sesuaikan karena kita pakai Okla jadi atau speedtest.net. Jadi ini biarkan kita true. Kemudian PGID-nya ini akan menyesuaikan PGID dari Docker dan CasaOS-nya itu sendiri. Biasanya itu 1000 ya. Kemudian time zone ini akan menyesuaikan time atau waktu yang ada di server kita. Karena saya pakai Asia Jakarta di lokal host atau host server saya itu, maka otomatis akan menggunakan Indonesia ya atau Jakarta, Asia Jakarta, seperti itu. Kemudian di bawah ini ada memory limit, silahkan sesuaikan. Jadi jika teman-teman terbatas, silahkan sesuaikan, mau pakai yang paling kecil boleh, mau pakai yang besar juga boleh. Saya biarkan full saja. Kemudian untuk CPU share, jadi teman-teman jika mau melimit, mau pakai low, medium, dan high, silahkan. Saya pakai high saja karena spesifikasi untuk mini PC saya meskipun tidak sampai sepowerful itu, namun ini akan memanfaatkan resource yang ada di mini PC saya, seperti itu, atau mini server saya yang ada di rak ya, bukan rak sih istilahnya, tempat server saya. Nah kemudian untuk container name-nya ini biarkan kita blank saja. Nah di sini setelah konfigurasinya selesai, teman-teman tinggal klik install saja. Untuk prosesnya ini tergantung dari koneksi internet di rumah teman-teman masing-masing.
Oke, untuk proses instalasi speed test trackernya sudah. Seperti biasa kita cek di speed test trackernya ini, kita geser dulu karena ini appsnya berjalan. Nah, di pojok kanan ini ada open, kemudian ada tips. Seperti biasa teman-teman cek tips karena ada beberapa mungkin contoh konfigurasi yang bisa kita terapkan di aplikasi tersebut. Kemudian juga di titik 3 ini ada setting, cek update, kemudian uninstall, restart, dan shutdown. Nah, untuk kita sekarang yaitu kita cek dulu untuk resource-nya di sistem status apakah sudah jalan. Nah, untuk speed test tracker ini sudah jalan di 17,1% di CPU. Kemudian untuk DRAM itu sudah makan 112 atau 120 mega ya, seperti itu. Nah, ini mohon maaf kayaknya ini ada yang akses server saya dari luar di repo saya H5AI. Jadi mungkin ada teman kita yang copy file dan lain-lain ya di server saya, seperti itu. Nah, setelah proses instalasi dan juga cek resource-nya sudah berjalan, kita klik saja untuk speed test trackernya, kita open apakah running atau masih error. Nah, ini kayaknya masih error atau mungkin masih running proses ya, kita refresh saja terlebih dahulu. Untuk CasaOS-nya kita tunggu karena ini nanti akan running di background ya. Kita buka lagi. Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini dia tampilan untuk speed test tracker di lokal kita untuk ngecek koneksi internetnya. Nah, di sini untuk tampilannya masih none atau belum ada report atau tampilan awalnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk result atau hasilnya itu masih kosong ya. Di sini ada alt test, jadi bisa cek kapan speed test tracker menjalankan untuk speed test internet kita. Kemudian di sini ada tab setting. Nah, di sini app name-nya teman-teman bisa ganti, misal tes tes koneksi server UPX ID, seperti itu. Kemudian di bawah ada schedule, teman-teman ada schedule-nya. Ini schedule untuk beberapa cron job ya. Di sini juga ada server. Nanti jika teman-teman ingin menggunakan server dari di sini ada contoh dari speed test maupun lain-lainnya, silahkan masukkan saja. Kemudian di sini ada grab untuk tampilannya. Di sini untuk tampilan grab download, kemudian ping, kemudian ping grab, kemudian untuk failure jika gagal ada ya. Teman-teman tinggal save saja. Tadi saya di awal sudah ganti, ada konfigurasi untuk tesnya ini jadi saya ganti. Kemudian untuk tables di sini juga ada, kemudian notifikasi jika teman-teman ingin mengaitkan dengan Telegram, nanti teman-teman tinggal konfigurasi untuk webhooknya saja. Kemudian di sini ada healthcheck.io, jadi untuk ngecek pingnya. Kemudian ada iflux.db, jika teman-teman ingin mau pakai database dari luar silahkan masukkan di sini. Kemudian ada reset. Kemudian ada backup and restore, jadi jika teman-teman sudah sebelumnya mengkonfigurasi ingin diimport lagi silahkan ya. Nah, kita masuk di home saja. Di sini karena ini masih kosong, jadi untuk waktunya reportnya ini masih belum muncul. Mungkin nanti kedepannya akan saya update via post di YouTube ataupun di Telegram ya. Kita tunggu saja, ini masih kita melakukan tes report, jadi dia akan ngeping. Mungkin kita tunggu, masih tadi di statusnya itu untuk tesnya masih ada proses ya, seperti itu, atau kita tunggu saja. Nah, ini dia untuk prosesnya sudah mulai ngeping. Ini untuk proses uploadnya sudah mulai berjalan, jadi di speed testnya ini sudah jalan 2%. Kemudian di RAM juga sudah mulai naik di 203 MB untuk penggunaan RAM-nya ya, seperti itu. Nah, ini dia untuk reportnya. Jadi setelah beberapa detik kita nunggu, jadi di sini report untuk kali ini yaitu untuk pingnya itu rata-rata atau currentnya itu di 6,2 milisecond. Ini mungkin untuk speed testnya ngambil dari server terdekat ya, tergantung dari teman-teman setnya di mana. Kemudian juga untuk downloadnya di sini terbaca 14 Mbit atau 14 Mbps. Kemudian uploadnya juga sama ya, seperti itu. Nah, ini untuk report satu kalinya kita bisa rubah juga di bawah. Untuk mau teman-teman tampilkan report berapa hari, 2 hari boleh, mau pakai 7 hari juga boleh ya, seperti itu. Nah, kita tunggu saja untuk mungkin 7 hari ke depan atau mungkin beberapa hari ke depan untuk update-nya. Yang penting kita sudah konfigurasi ya, seperti itu. Kemudian di sini ada setting. Settingnya ini teman-teman bisa schedule saja. Di sini ada beberapa konfigurasi untuk apa ya istilahnya ya, untuk
melakukan cron job atau otomatis ngecek speed test kapan waktunya ya, seperti itu. Di sini ada random. Jadi teman-teman jika klik random setiap jam 00.05 di Agustus itu akan konfigurasi untuk cron jobnya ya, seperti itu. Di sini juga teman-teman bisa buat saja untuk cronnya jika mau tiap jam, mau tiap setengah hari atau per hari ya, seperti itu. Jadi untuk menitnya, jadi semisal saya jam kosong, kemudian di jam berapa, contoh mau jam 12 siang semisal. Nah seperti ini. Kemudian hari, kemudian untuk bulan ini saya kosongkan saja. Sorry, ini kok merah ya. Jadi setiap jam itu, sorry, any value itu ganti bintang ya, seperti itu. Jadi bintang saja, nggak bisa diganti ya. Nah seperti ini. Jadi setiap hari di jam 12 itu akan melakukan speed test ya, seperti itu. Kita copy saja, kemudian kita masuk di sini di schedule. Nah kita Ctrl V saja, kemudian kita save. Nah nanti dia akan menjalankan konfigurasi setiap jam 12 siang, dia akan speed test di server kita. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk reportnya kita akan tunggu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa kembali, dan juga jangan lupa like, comment, dan share. Subscribe juga di channel ini agar channel ini bisa berkembang. Bye bye.